Ki Barak Panji atau Gede Pasekan atau Ki Gusti Ngurah Panji Sakti adalah seorang raja yang mendirikan kerajaan Buleleng dengan ibu kotanya Singaraja. Kisah ini diceritakan kembali dari sumbernya, yakni Babat Kerajaan Buleleng. Sebelum mengikuti kisah ini, silakan tekan tombol subscribe, lonceng notifikasi, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, tetapi amat berarti untuk mengembangkan channel ini. Selamat mengikuti. Pada tahun 1346 Masehi, Kerajaan Sri Tapolung di Bedulu dikalahkan oleh Patih Gajah Mada atas perintah Sri Tribuana Tunggadewi di Majapahit, sehingga Raja Sri Tapolung disebutkan sebagai Raja Bali Age yang terakhir. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Bali Age atas perintah Gajah Mada, diturunkanlah dari kaum Brahmana 4 orang putra Dangyang Kresna Kepakisan menjadi kesatria, lalu diangkat menjadi raja. Di antaranya ada yang menjadi raja di Pasuruan, seorang perempuan menjadi raja di Sumbawa, dan salah seorang menjadi raja Bali Age bergelar Sri Dalem Kresna Kepakisan yang memerintah di Sampangan pada tahun 1350 sampai dengan 1380 Masehi. Setelah beliau mangkat, putranya yang bernama Dalem Ngulesir menggantikannya dengan gelar Sri Dalem Semara Kepakisan. Beliaulah yang memindahkan kota kerajaan dari Sampangan ke Linggarsapura atau Gelgel. Setelah Dalem Semara Kepakisan wafat, kemudian digantikan oleh putranya bergelar Dalem Batur Enggong dari tahun 1460 sampai dengan 1550 Masehi. Dalem Batur Enggong mangkat dengan meninggalkan 2 putra. Yang pertama kali menggantikannya adalah Dalem Bakung dari tahun 1550 sampai dengan 1580 Masehi. Namun beliau tak lama menjadi raja dan digantikan oleh adiknya, yaitu Dalem Sagening, yang mempunyai istri sebanyak 20 orang, sehingga putra-putri beliau diberi kedudukan dan gelar yang berbeda-beda menurut asal ibu mereka. Dalem Sagening mempunyai hutang budi kepada seorang kesatria bernama Ki Gusti Ngurah Jelantik yang gugur dalam peperangan di Pasuruan, berkenaan dengan bakti kesatria itu pada kerajaan. Suatu saat Dalem Sagening jatuh hati kepada seorang sahaya di Puri Gelgel bernama Siluh Pase yang berasal dari desa Panji dan Bukit. Dinikahinya Siluh Pase karena sadar suatu saat ajal menjemputnya di usianya yang sudah wreda atau tua. Dalem Sagening hendak membalas budi baik Ki Gusti Ngurah Jelantik kepada anaknya, yaitu Ki Arya Jelantik Bogol. Dinamakan demikian karena dahulu sang ayah berperang dengan memogol atau tanpa senjata. Maka Dalem Sagening menganugerahkan Siluh Pase yang sedang mengandung kepada Arya Jelantik Bogol dengan syarat Siluh Pase tidak boleh dinikahi oleh Arya Jelantik Bogol sebelum sang bayi dilahirkan, dan bayi itu akan diberikan juga kepada Arya Jelantik Bogol untuk dipelihara sebagai anak. Sampai pada waktunya Siluh Pase melahirkan seorang anak laki-laki dengan cahaya pada ubun-ubunnya, yakni sebuah tanda kekuatan dan kejayaan di kemudian hari. Setelah dilaksanakan upacara dan diberi upakara menurut kebiasaan Arya Ngurah Jelantik, bayi itu dinamai Ki Barak Panji. Istri Ki Ngurah Jelantik tidak dapat menerima kehadiran bayi itu karena was-was suatu saat Ki Barak Panji akan menyisihkan anak kandungnya. Hal itulah yang menyebabkan Ki Ngurah Jelantik berduka cita. Setelah tumbuh besar, Ki Barak Panji tinggal di Puri Kerajaan untuk menghambakan diri pada Dalem Sagening, berkumpul bersama para Arya sebagai sahaya di Puri. Suatu malam, Raja dan Permaisuri berjalan keluar mencari udara segar. Tiba-tiba, dilihatnya seberkas cahaya di kepala salah seorang dalam kumpulan para sahaya
yang sedang tidur lelap. Lalu dahi sahaya itu ditandainya dengan kapur. Setelah itu lenyaplah cahaya itu. Keesokan harinya diperiksalah kumpulan para sahaya itu. Ternyata Ki Barak Panjilah yang tertandai dengan kapur. Kini percayalah ia akan Gusti Ngurah Jelantik Bogol yang pernah mengatakan bahwa Ki Barak Panji dilahirkan dengan tanda cahaya di dahinya. Maka bertambah sayanglah dalam Sagening kepadanya, sekaligus khawatir bahwa kelak Ki Barak Panji akan mengalahkan kewibawaan putranya yang akan menggantikan beliau sebagai raja. Lalu dalam Sagening mencari akal agar kelak pertentangan dapat dihindarkan. Untuk maksud itu, dalam Sagening memerintahkan Ki Barak Panji pulang ke desa ibunya, yakni Den Bukit. Dalam Sagening menyiapkan 40 orang pengantar pilihan yang dikepalai oleh Ki Dumpiung dan Ki Dosot. Pada waktu itu, Ki Barak Panji berusia 12 tahun. Dikumpulkannya mereka semua dan diberikan masing-masing sebilah keris. Setelah dibagikan kepada 40 orang itu, ternyata masih tersisa 1 bilah keris. Maka keris-keris itu diambil kembali untuk dihitung ulang. Benar, jumlahnya 40, tidak lebih, tidak kurang. Lalu ke-40 keris itu dibagikan lagi kepada 40 orang itu. Akan tetapi, tetap tersisa sebilah keris. Semua orang heran akan kejadian itu. Tetapi dalam Sagening berpendapat bahwa keris itu adalah hak Ki Barak Panji yang akan menjadi senjata pusakanya. Selain itu, dalam Sagening menganugerahi Ki Barak Panji sebuah tombak bernama Ki Tunjung Tutur dan sebuah bendera bernama Pangka Jatatul. Setelah itu pergilah rombongan Ki Barak Panji menuju Den Bukit. Dari Gel-Gel, rombongan menuju ke desa Jeranti guna mengadakan persembahyangan di tempat kelahiran Gusti Barak Panji. Setelah bersembahyang, mereka terus berjalan ke utara, berbelok ke barat di daerah Samprangan melalui Kuisunyi atau Mengwi, lalu masuk ke daerah Bandanagara atau Tabanan, lalu ke utara menuju Danau Beratan. Perjalanan yang memakan waktu 4 hari itu mengantar mereka hingga sampai di Watu Sage atau Batu Mejan, daerah Den Bukit. Mereka berhenti untuk makan ketupat. Sayangnya, tersedaklah kerongkongan Ki Barak Panji oleh ketupat. Maka bingunglah para sahaya sebab susah mencari air di bukit yang berketinggian 1220 meter itu, kecuali turun ke danau. Saat itu, ibu Ki Barak Panji yang ikut dalam rombongan, yakni Siluh Pase, memancangkan bendera Ki Pangka Jatatue ke tanah, bermaksud meletakkannya. Karena kemahakuasaan Yang Widi, Tuhan yang Maha Murah atas hambanya, tiba-tiba terperciklah air suci di tempat itu. Lalu digali hingga seperiuk dalam dan lebarnya. Ajaibnya, banyaknya air tetap walau berulang kali ditimba dan tidak mengalir kemana-mana. Sumber air itu lalu dinamai Banyu Anaman atau Tirte Ketipat yang sampai sekarang masih dimuliakan oleh umat Hindu Bali, terutama keturunan Ki Gusti Ngurah Panji. Setelah makan, mereka meneruskan perjalanan ke barat laut. Saat itu, hari telah senja. Sesampainya di punggung bukit barisan Danau Bunyan, tiba-tiba muncullah sesuatu yang dahsyat, yang disebut Panji Landung. Panji Landung menangkap Ki Barak Panji dan mengangkatnya tinggi-tinggi pada bahunya. Gusti Barak Panji merasa sampai ke langit. Lalu ia disuruh oleh Panji Landung menghadap ke timur. Terlihat olehnya pegunungan Tianyar. Disuruhnya melihat ke utara, tiada terlihat apa-apa, hanya samudra yang luas. Lalu ia disuruh melihat ke barat. Terlihatlah olehnya Gunung Banger atau Belambangan.
Kemudian ia disuruh memandang ke selatan, tetapi ia minta segera diturunkan karena tak sampai hati mendengar tangis ibunya dan kecemasan para sahayanya. Panji Landung berkata bahwa apa yang telah dilihatnya itu akan menjadi jajahan Den Bukit dan menjadi batas kekuasaan Gusti Barak Panji di kemudian hari. Diturunkannya Gusti Barak Panji. Seketika itu juga lenyaplah sosok Panji Landung. Ibu dan para pengiring Gusti Barak Panji amat bergembira, lalu mereka meneruskan perjalanan. Keesokan harinya, sampailah mereka di desa Panji dan terus ke rumah keluarga ibunya. Mereka disambut dengan amat gembira oleh keluarga Siluh Pasek Panji. Semua anggota rombongan diperlakukan dengan amat baik. Sampai pulanglah ke-38 pengiring Gusti Barak Panji ke Gel-Gel. Hanya Ki Dumpiung dan Ki Dosot saja yang masih berada di sana, sebab mereka selalu setia berada di dekat tuannya. Ki Gusti Barak Panji yang bersifat masih kanak-kanak selalu pergi kemanapun membawa keris pemberian dalam sagening. Keris itu dipakainya untuk mencungkil jangkrik dan menggali ubi. Itulah pekerjaan sehari-harinya, diiringi kedua sahayanya. Desa Panji dipimpin seorang raja yang bernama Ki Pungakan Gendis, yang puri istananya ada di desa Gendis. Ki Pungakan Gendis adalah raja yang ditakuti oleh rakyatnya. Suatu hari beliau hendak menyabung ayam. Ia pergi mengendarai kuda berwarna sawo matang diiringi oleh para sahayanya. Kebetulan saat itu Ki Gusti Barak Panji berjalan-jalan bersama dua orang sahayanya. Keris tidak pernah lepas dari tangannya untuk menggali ketela dan jangkrik. Tiba-tiba terdengar olehnya suara tanpa ada orangnya, yang ternyata adalah suara keris itu. Keris itu berkata, "Hai Barak Panji, janganlah cicit marah kepadaku. Pekerjaanku bukanlah diperuntukkan untuk menggali ubi, ketela, dan jangkrik. Janganlah cicit meragukan hamba, karena pasupati sastra atau senjata pencabut nyawa semua makhluk ada pada ujungku. Inilah yang menjadikan cicit amat berkuasa dan dicintai oleh rakyat. Lihat dan buktikan kesaktianku. Itu ada musuhmu Ki Pungakan Gendis yang berkuasa di Gendis, yang patut cicit bunuh. Jangan semang-semang atau ragu-ragu, cobalah aku padanya." Setelah usai sabungan, pulanglah Pungakan Gendis diiringi hamba sahayanya. Sementara itu, Ki Gusti Barak Panji bersembunyi di balik pohon, bersiap dengan kerisnya. Setelah Pungakan Gendis mendekat, diarahkannya ujung keris itu pada Pungakan Gendis sambil berbisik, "Tar semangat," lalu segera menyelinap pergi. Seketika itu Pungakan Gendis tewas dalam keadaan kaku di pelana kuda tanpa seorang pun yang tahu. Ia tetap berada di punggung kuda, tiada bergerak dan mendelik matanya. Sesampainya di Puri, barulah diketahui bahwa beliau telah mangkat. Banyak orang menangis dan tiada tahu sebab kematian raja. Beliau meninggalkan dua orang anak, yang seorang perempuan bernama Ki Dewi Ayu Juru, dan adiknya seorang laki-laki yang masih kanak-kanak yang belum bisa menggantikan kedudukan ayahnya. Untuk sementara, pemerintahan diwakili oleh Ki Bedese Gendis. Ada kisah agung, bayi yang lahir dengan seberkas cahaya. Dia disingkirkan secara halus, menghindarkan berbeda
Asemang, hayu Asemang, hayu Asemang, janganlah ragu-ragu. Hayu Asemang, hayu Asemang.